Sebelumnya sudah kedengaran suara saya? Sudah. Ya. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami dari Blok Farmasi Sains dan Industri yang beranggotakan yaitu ada Atia Fitriyawati, kemudian saya sendiri Muhammad Alfianur Sulistyo, kemudian ada Febri Nur Hidayah dan Amalia Ratnapi. Boleh diganti slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada skenario pada kasus kali ini, yaitu seorang petugas QC sedang melakukan analisa terhadap sampel serbuk jahe instan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, baik sesuai persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional BPOM. Acuan-acuan lain yang menunjang dan spesifikasi internal berdasarkan trial oleh R&D. Kemudian hasil analisa menunjukkan nilai angka lempeng total adalah 10 pangkat 8 koloni per gram. Setelah memeriksa catatan pengolahan batch, komponen bahan aktif obat dan eksipien yang digunakan telah melalui proses pengambilan sampel dan analisa oleh QC sesuai dengan metode dan parameter spesifikasi yang ditetapkan. Namun, nilai kadar air rimpang jahe menunjukkan nilai cenderung tinggi, yakni 9,5%. Pada pemeriksaan sarana penunjang meliputi sistem tata udara, sistem pengelolaan air, dan sistem udara bertekanan tidak menunjukkan adanya anomali. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Febi. Baik, terima kasih. Pada tujuan pembelajaran terdapat 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menentukan hubungan antara kadar air tinggi, yaitu 9,5% dengan tingginya angka lempeng total pada serbuk jahe instan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi titik kritis atau critical control points dalam produksi, yaitu pengeringan, penggilingan, penggunaan eksipien, sanitasi, dan pengemasan yang menyumbang kontaminasi mikroba. Yang ketiga, mahasiswa mampu menilai apakah prosedur validasi dan monitoring sistem udara dan sistem air sudah cukup efektif atau tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu merekomendasikan langkah perbaikan yang spesifik atau teknik pengeringan, kontrol kelembapan, sanitasi, pemilihan eksipien, dan bahan baku agar produk memenuhi standar mutu. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus menggunakan metode Fishbone. Selanjutnya yaitu penjelasan pada tujuan nomor 1, yaitu kadar air menunjukkan banyak jumlah air yang disimpan di dalam rimpang. Kadar air yang tinggi menyebabkan bibit mudah berkecambah, tetapi juga dapat menyebabkan bibit mudah terserang penyakit dan menjadi busuk selama penyimpanan. Jahe termasuk benih rekalsitran sehingga sulit dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Pengeringan yang kurang efektif atau tidak merata menyebabkan kadar air tinggi, yang menyebabkan mikroba masih dapat tumbuh dan angka ALT menjadi tinggi. Hal ini menandakan tingkat kontaminasi mikroba masih tinggi. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Mbak Atia. Baik, terima kasih untuk penjelasan tujuan yang kedua, yaitu titik kritis dalam produksi serbuk jahe instan. Dalam proses pembuatan serbuk jahe instan, ada beberapa tahapan yang rentan terhadap kontaminasi mikroba dan mempengaruhi angka lempeng total. Tahap pengeringan sering menjadi titik kritis karena suhu dan waktu yang tidak optimal, bisa menyebabkan kadar air tetap tinggi sehingga mikroba mudah berkembang. Tahap penggilingan juga beresiko karena alat yang kurang bersih dan menjadi sumber kontaminasi silang. Selain itu, eksipien yang digunakan seperti gula atau dextrosa bersifat higroskopis dan dapat menyerap kelembapan sehingga menambah peluang mikroba tumbuh. Sanitasi ruang produksi, peralatan, serta pekerja berperan penting karena kebersihan yang kurang terjaga akan meningkatkan jumlah mikroba.
Terakhir, pengemasan juga harus diperhatikan karena bahan kemasan yang tidak kedap dan memicu kenaikan kadar air selama penyimpanan yang akhirnya berhubungan dengan tingginya angka lempeng total. Untuk penjelasan tujuan yang nomor 3, yaitu sistem tata udara digunakan terutama dalam proses pengeringan gerbang jahe yang dapat dilakukan secara alami, penjemuran dengan sinar matahari, atau secara mekanis panas yang dialirkan. Pengeringan mekanis dengan kontrol suhu dan aliran udara yang baik sangat membantu menjaga kestabilan kadar air dan melindungi kandungan minyak air atsiri serta aroma jahe. Sistem tata udara ini juga membantu mengurangi kemungkinan kontaminasi mikroba selama proses pengeringan dan penyimpanan bahan baku. Untuk sistem pengelolaan air dipakai untuk proses pencucian dan ekstraksi limbah jahe. Air yang digunakan harus memenuhi standar kebersihan, bebas dari mikroorganisme dan kontaminasi. Penggunaan air dengan kualitas baik sangat penting dalam menjamin keamanan dan mutu produk akhir, serta mengurangi resiko kontaminasi selama proses ekstraksi limbah jahe. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Amalia. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Atia untuk penjelasan tujuan nomor 4, rekomendasi perbaikan untuk menurunkan kadar air dan menekan angka lempeng total. Beberapa langkah memperbaiki perlu diterapkan, seperti teknik pengeringan yang lebih modern lebih disarankan dibandingkan pengeringan tradisional karena hasilnya lebih konsisten. Pengendalian kelembapan di ruang produksi juga harus diperkuat. Sanitasi rutin pada peralatan dan ruang kerja sangat penting, termasuk validasi pembersihan dan kebersihan pekerja. Dari sisi eksipien, perlu dipilih bahan yang berkualitas baik dan tidak terlalu mudah menyerap air. Bahan baku jahe yang masuk produksi juga harus memiliki kadar air rendah dan melalui proses seleksi yang ketat. Selain itu, kemasan dengan sifat kedap seperti laminate foil akan membantu menjaga stabilitas produk hingga masa simpan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, mutu serbuk jahe instan dapat lebih terjamin dan sesuai standar keamanan. Kemudian untuk penjelasan tujuan nomor 5, yaitu menggunakan metode Fishbone yang terdiri dari material, metode, personalia, peralatan, dan lingkungan. Untuk material, terdapat penyebabnya, yaitu terkontaminasinya bahan baku dari sebelum atau awal produksi. Untuk pemecahan masalahnya, cek kembali bahan baku sebelum digunakan, lakukan pengujian sesuai SOP, dan libatkan vendor audit saat pengecekan. Untuk metode proses pengeringan sampel kurang optimal. Pemecahan masalahnya mengoptimalkan proses pengeringan dan cek kadar air agar tidak melebihi batas. Memastikan tempat penyimpanan sampel kering, tidak lembab, dan higienis untuk mencegah kenaikan kadar air. Untuk personalia atau manusia, masih kurang ketelitian pada saat produksi. Pemecahan masalahnya dapat memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas mengenai tahapan dari awal sampai akhir. Telaah ulang SOP yang sudah tersedia agar mengurangi penyimpangan. Untuk peralatan, apakah peralatan atau mesin sudah terstandar? Untuk pemecahan masalahnya, menjadwalkan kalibrasi dan pengecekan rutin untuk peralatan yang digunakan. Untuk lingkungan tidak terjadi masalah. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah data-data referensi dari kelompok kami, yaitu ada beberapa jurnal yang kita jadikan referensi acuan untuk pembahasan dari tujuan rumusan masalah yang ada. Baik, slide selanjutnya. Sekian untuk pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya atau banyak salahnya saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.